Kembali lagi di Generasi Mecin, masih barengan Pak Emrus dan juga Mas Heri. Kita mau berandai-andai nih, asumsi aja. Sekarang kan, waduh, yang oposisi jadi teman, udah mulai kelihatan mana yang oposisi, mana yang kira-kira akan lompat nih, lompat kubu gitu. Demokrat sama PAN paling kelihatan sih sebenarnya. Sudah makin kelihatan. Ya, benar. Mungkin kalau PAN kita udah nggak kaget kali ya, karena di 2014 pun arahnya sama gitu. Yang agak mengejutkan sebenarnya di Demokrat ya, karena ada ketidakharmonisan sebenarnya dari pangkalnya, dari Pak SBY sama Bu Mega kan belum salaman sampai sekarang. Belum salaman, iya. Cuman yang di bawah-bawahnya kan udah salaman. Nah, asumsi Pak Emrus dulu deh. Ini kira-kira peta pemerintahannya akan seperti apa dengan masuknya Demokrat dan PAN, dan saya juga baca satu artikel P3 minta jatah lebih banyak nih karena banyak berkeringat katanya, dengan agak terancam dengan adanya PAN dan Demokrat nih P3 Bang. Nah, biasanya begitu kalau sudah kekuasaan itu digenggam, pembagian kekuasaan itu bisa merasa berkeringat. Bahkan sebelum pengumuman PKB udah minta 10 menteri gitu jatah-jatah. Ya, bisa sah saja bisa mengatakan. Bila perlu diminta aja semua kan gitu semua kan. Menteri, ya. Nah, tapi sangat tidak logik juga gitu ya. Saya pikir kalau kita bicara normatif, bahwa kabinet ini adalah hak prerogatif presiden. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Artinya bahwa presidenlah yang menentukan siapa di kementerian mana, dari partai mana. Tetapi yang pasti bahwa karena calon presiden kita tidak calon independen, adalah calon yang diusung oleh partai politik. Karena undang-undang kita menyatakan itu. Bagaimanapun presiden pasti berkomunikasi, berdiskusi dengan partai-partai pengusung. Nah, diskusi-diskusi semacam inilah mereka akan duduk bersama. Karena bagaimanapun para partai politik mendirikan partai politik tidak lepas dari bagaimana memperoleh kekuasaan. Politik itu adalah kekuasaan. Jadi ketika dia mendukung paslon tersebut, mereka sudah mempunyai keinginan untuk ikut serta di dalam suatu kekuasaan tersebut. Karena konsep politik yang tak terbantahkan dan sudah merupakan, menurut saya adalah sudah dalil, tidak ada makan siang yang gratis. Gitu ya. Kayaknya terlalu naif kalau orang. Kalau dikatakan wah tidak ada pembagian apa-apa. Tidak ada pembagian, saya kira sudah terbantahkan. Itu kan lip service saja itu dibuat teman-teman. Mau nggak mereka tanpa jabatan? Misalnya mengatakan, saya siap partai saya sama sekali, saya tidak duduk di kabinet demi bangsa dan negara. Nggak ada itu berani mengatakan begitu. Tetapi akan dikatakan bersama-sama. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan bahwa para partai politik tentu mereka akan juga ingin serta di dalam pemerintahan yang akan datang dengan asumsi Joko Widodo menjadi pemenangnya begitu ya. Karena bagaimanapun hal itu akan dilakukan. Dan kedua, Joko Widodo adalah anak ideologi dari Bung Karno. Artinya apa? Dia ingin politik gotong royong. Artinya merangkul semua orang. Bahkan pidatonya kemarin dia katakan, silakan kalau kita bersama-sama membangun bangsa ini, mari kita bersama-sama. Itu suatu kalau kita lihat dari segi komunikasi politik, meta meaning di situ, wah kita akan nanti bersama-sama, bisa saja bersama-sama nanti di kabinet. Bahkan besar kemungkinan, menurut hipotesa saya, dari relasi-relasi yang dijalin beberapa hari terakhir ini, ya HY kemungkinan akan duduk di kabinet itu. Secara hipotetis. Ya, saya tidak tahu di kementerian mana, tetapi kalau boleh saya memberikan pandangan, ya saya kira sangat tepat dia Menteri Pemuda dan Olahraga begitu ya. Kemudian saya pikir PAN juga akan bisa saja dari kader mereka untuk duduk, karena memang dia orang pertama sekali juga atau partai yang mengatakan secara dukungan tersebut terhadap kemenangan Joko Widodo. Saya kira pesan yang semacam ini ada motif politik di balik itu. Tidak ada itu di ruang hampa. Jadi oleh karena itulah kabinet Joko Widodo nanti akan merupakan kabinet gotong royong, dan tidak tertutup kemungkinan untuk rekonsiliasi dalam tanda kutip, Sandi bisa saja dilamar untuk duduk di kabinet. Karena Sandi hitungannya memang non partai sekarang. Betul, tapi ditarik karena di satu sisi Bung Sandi ini punya potensi, punya kemampuan, punya kapabilitas untuk itu. Jadi di samping dia punya kapabilitas yang sangat bagus itu, kenapa tidak? Di Amerika Serikat bahwa ketika menang adalah partai Demokrat, dari partai Republik menjadi menteri luar negeri mereka. Padahal itu posisi jabatan yang sangat strategis. Jadi oleh karena itu tidak boleh kita katakan bahwa seolah-olah ketika kita bersaing dengan dia selamanya bersaing kita dengan seseorang tersebut berseberangan. Tidak harus demikian. Tetapi saya mau katakan adalah bahwa sekalipun nanti kabinet itu disusun oleh presiden, tentu dengan berdiskusi dengan partai pengusung,
Tetapi di sisi lain bisa kita melihat sesungguhnya kampanye yang terakhir ini, pemilu yang sekarang ini, saya berpendapat Pak Prabowo dan Joko Widodo dimenangkan dua-duanya. Dari sisi mana nih, Pak? Iya. Pak Prabowo, kita lihat Pak Prabowo. Dua-duanya menang. Pak Prabowo menang dari sisi mana? Nah, kita lihat kalau Joko Widodo nggak usah lagi diperdebatkan kan? Iya. Suara sudah mencapai katakanlah dari sudut KPU dan dukungan internasional, gitu ya, sudah mengucapkan selamat. Iya. Ucapan selamat dari luar negeri itu membuktikan mereka juga pasti punya data itu, maka berani langsung mengatakan ucapan selamat gitu ya, pasti ada data mereka. Kemudian Prabowo di mana kemenangannya? Lihat bahwa Partai Gerindra sekarang sudah di papan atas, bahkan di urutan kedua setelah PDI Perjuangan. Artinya apa di situ? Berarti dia bisa memposisikan dirinya, sekalipun di undang-undang tidak disebut, memposisikan sebagai oposisi, check and balance. Jadi sehingga pengontrol pemerintah, karena urutan kedua suara di parlemen, ditambah nanti koalisi-koalisi lainnya yang bisa bersama beliau. Tetapi kalau kita kalkulasikan, kalau benar-benar jadi nanti PAN, baru Demokrat, ke Jokowi, saya kira partai oposisi hanya Gerindra, PKS, dan saya kira hanya itu saja. Itu aja. Hanya dua. Iya, dua. Jumlahnya sangat kecil sekali, tapi tidak apa-apa. Kalau dalam suatu dialektika, kalau kita berperjuangan yang idealisme yang kita perjuangkan, bukan soal jumlah. Ya. Tetapi dalam konteks misalnya demokrasi, boleh saja persoalan jumlah. Tetapi ketika ide-ide dan gagasan mereka bisa menyaingi pandangan-pandangan daripada pemilik atau pemegang kekuasaan, saya kira mereka bisa mendapat respon positif dari masyarakat. Ini beberapa minggu yang lalu juga sempat ada pidato dari Pak Jokowi yang katanya kalau memang terpilih di periode yang sekarang, dia sudah tidak punya beban lagi, beda sama periode pertama. Nah, ini membahas dari sisi ekonomi dan politik nih. Sebenarnya kalau dari periode pertama, beban apa yang mungkin bisa hilang di periode kedua nih, dari sisi politik dulu Pak Emrus. Beban apa sih yang dipegang Pak Jokowi dan sekarang bisa lepas? Sebenarnya apa sih pesan komunikasi itu apa tuh? Saya tidak punya beban lagi di periode kedua. Saya pikir menurut pandangan saya di pertama juga tidak punya beban begitu ya. Tapi ada yang ketahan dong berarti kalau dia punya. Kalau saya melihat ya, saya tidak tahu bagaimana perasaan Pak Joko Widodo. Yeah. Tapi saya melihat di periode pertama maupun periode kedua, saya kira tidak ada beban bagi dia. Kenapa? Dia memimpin bangsa ini sebenarnya penuh ketulusan, penuh keikhlasan, dia berjuang untuk rakyat gitu ya. Dan kemudian periode kedua juga dia akan melakukan itu. Oleh karena itu dia akan lanjutkan pembangunan yang dilakukan pada periode pertama. Bahwa di periode kedua terakhir ini beliau akan bisa lebih bergerak lebih bebas, karena tidak ada lagi katakanlah mencalonkan diri lagi. Jadi tidak ada lagi mendekati partai lagi. Artinya bergening posisi seperti itu. Sehingga Joko Widodo fokus terhadap pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalau periode yang pertama misalnya, bagaimanapun pada periode kedua, andaikan katakan memang dia jadi calon gitu ya, bagaimanapun partai itu masih diperhitungkan karena tidak ada calon independen, kecuali ada calon independen. Oleh karena itu bagaimanapun diskusi-diskusi atau kompromi-kompromi politik masih bisa terjadi. Tetapi di periode kedua, saya kira kompromi-kompromi politik akan lebih fokus terhadap kesejahteraan rakyat daripada fokus kepada pengusungan calon presiden. Dari sisi ekonomi, apa yang 5 tahun pertama mungkin ketahan dan bisa lebih digas di periode kedua mungkin Mas Eri? Ya, sepakat dengan Pak Emrus. Jadi di periode kedua ini Pak Jokowi apabila memang memerintah 5 tahun ke depan akan nothing tulus gitu ya. Jadi all out untuk membangun ekonomi. Karena 5 tahun yang telah berlalu ya masih banyak PR-PR, katakanlah PR-PR ekonomi atau agenda-agenda ekonomi yang memang belum terselesaikan. Misalnya seperti masalah katakanlah saat ini kita sedang diselimuti defisit ya, defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, pertumbuhan sektor industri yang selalu di bawah ekonomi nasional. Tentu ini harus dipercepat ya, bagaimana supaya pertumbuhan sektor real khususnya sektor industri ini bisa memberikan dampak buat pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin berkualitas, menyerap banyak tenaga kerja, membangun SDM yang semakin berkualitas, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kemudian juga memiliki produktivitas yang tinggi, berdaya saing di internasional. Itu masih banyak sekali agenda ke depan, sehingga saat ini adalah saat yang paling mungkin momentum yang pas gitu ya untuk bagaimana meracik kabinet gitu ya. Kalau kita lihat kabinet di periode sebelumnya memang ada kalau saya lihat ada yang kurang kompak, terutama di kabinet ekonomi, ya, kurang kompak. Jadi apabila ada orkestra itu suaranya agak-agak sumbang, fals gitu ya. Jadi ada yang
kebijakannya mungkin overlap atau tumpang tindih sehingga tidak menelurkan hasil kinerja ekonomi yang cukup baik gitu dan berdampak buat masyarakat. Nah, ke depan perlu ada racikan yang lebih baik sehingga bisa membangun tim ekonom atau kabinet ekonomi yang lebih kompak ya, yang tentunya dikomandoi oleh katakanlah mungkin Kementerian Koordinator Perekonomian yang mungkin tidak hanya fungsinya bukan sebagai koordinator tapi juga punya wewenang untuk katakanlah memutuskan, untuk katakanlah mengeluarkan kebijakan yang harus diikuti oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan ekonomi lainnya. Seperti itu, karena ini masalah defisit apabila dibiarkan ini tentu akan menjadi permasalahan besar buat ekonomi kita, mengingat kalau kita lihat saja contohnya nilai tukar rupiah kita ya dalam beberapa hari ini terus terdepresiasi. Nah, kalau ini tidak ada perhatian yang serius, maka bukan tidak mungkin akan semakin parah lagi. Kita bisa mulai prediksi kabinetnya Pak Jokowi, mana yang perlu dilanjutkan, mana yang perlu diperbaiki lah. Saya nggak mau bilang di reshuffle lah ya. Kira-kira mungkin kita bisa berasumsi juga habis ini ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.